manage ini penting ya, karena ya tadi yang disampaikan tadi. Kalau tidak termanage itu nanti tidak sampai kepada tujuan. Nah, nanti berantakan tanpa arah. Jadi semuanya harus di-manage, diatur sedemikian rupa biar sesuai dengan jadwal, tepat waktu, biar fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya di hari Selasa, tanggal 22 April 2025, sebagaimana biasa QLM, satu program Quality Life Management, bagaimana memanage kehidupan yang lebih baik ke depan. Kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama mengisi jiwa kita, raga kita, agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas ke depannya. Dan hari ini, alhamdulillah, kita akan mengudara bersama mitra atau orang-orang yang sedang saat ini bersama dengan TV channel GIC dari studio GIC. Kami undang satu narasumber yang luar biasa, Pak Faisal Nuris. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Nuris ini dari SD Tampus ya, Pak? Taman Pusaka. Taman Pusaka. Adanya di mana alamatnya, Pak? Di Jalan Gembira, Pak. Jalan Gembira ya? Gembira nomor 55. Oh iya, dekatnya Warakas juga ya sebenarnya. Warakas, ya. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Iya. Jadi Pak Nuris ini adalah seorang pakar pendidik dan juga praktisi pendidik yang saat ini kita undang. Nanti kita akan bicara hal yang luar biasa. Dan tentunya sebagaimana biasa, kalau QLM itu adalah motivasi kehidupan yang erat kaitannya dengan hidup kita. Kita ingin bahwa kita hidupnya berkualitas ke depan. Sekalipun saat ini mungkin belum semaksimal apa yang kita inginkan, namun kita bisa karena kita luar biasa. Nah, hari ini mitra, kita punya tema yang sangat hebat banget. Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Luar biasa ya. Jadi ini Pak Nuris ini membawa tema untuk kita semua nanti belajar bagaimana kita menghadapi masa depan dengan bijak. Artinya betul memang kita harus bijak menghadapi masa depan. Jangan sedikit-sedikit terus mutung, pundung, atau bahkan lebih tragis lagi, Pak, kadang-kadang ngurung diri, kadang-kadang frustasi. Nggak sedikit juga yang mungkin naudzubillah min dzalik, dan jangan sampai ke kita bunuh diri. Ini karena frustasi kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan dituntun ini oleh pakar kita, oleh Pak Nuris, oleh Pak Faisal Nuris dari SD Tampus yang ada di Jalan Gembira. Insya Allah kita bisa belajar ke sana juga, karena memang tidak jauh dari Islamik. Sengaja kita panggil, karena bagaimanapun kita harus belajar dengan siapapun. Dan hari ini pembelajarnya adalah jangan pernah takut menghadapi masa depan. Dan bagaimana cara menghadapi masa depan dengan bijak adalah tema dari subtemanya. Dan nanti kita akan belajar dengan 7M. Pak Faisal ini membawa kunci luar biasa. Hanya 7M, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini, insya Allah mudah gitu. Life is not difficult, but life is easy. Wow, life is easy, Pak. Kehidupan ini mudah gitu ya. Mudah. Nggak susah gitu. Sekalipun banyak sekali mengatakan, Pak, aduh, mencari uang susah, mencari ini susah, mencari itu susah. Sebenarnya ketika kita dekat dengannya, dekat dengan Allah, insya Allah mudah ya, Pak. Kita dekat dengan para guru kita, dengan para ulama, dengan para orang-orang yang hebat lah. Pasti akan mudah, tidak akan sulit. Karena apa? Kita tahu kuncinya gitu ya. Ada 7M yang akan diajarkan pada kita oleh Pak Nuris, Pak. Kita akan lihat satu persatunya. Nah, ternyata cara menghadapi masa depan dengan bijak, Pak Faisal Nuris mengatakan yang pertama adalah mengedepankan pikiran positif. Ini penting sekali ya, karena kita pun mestinya tetap berhusnudzon terhadap apapun, jangan sampai bersuudzon, karena sesungguhnya ketika orang berhusnudzon itu hikmahnya banyak sekali ya, Pak. Iya. Kalau Pak Nuris bagaimana keterangannya nih, Pak? Mengedepankan pikiran positif atau positive thinking ya, Pak. Ya. Berpikir positif itu penting sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau dalam Islam itu berpikir positif itu ya seperti yang tadi disampaikan, husnudzon. Ya. Husnudzon, yang lawan dari husnudzon adalah suudzon, berpikir negatif. Husnudzon ini kalau dalam Islam ini berbaik sangka ya. Ada 3 poin. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri sendiri, berbaik sangka kepada masyarakat lingkungan. Nah, ini salah satu berbaik sangka yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Iya. Ya.
Karena kita adalah sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan yang diciptakan. Nah, ini kita patut berbaik sangka kepada Allah. Iya. Jadi ada satu cerita terkait masalah Positive thinking. ini, berbaik sangka, berhusnudzon ini kepada Allah. Jadi satu cerita ini seorang bapak ya, penjual tempe, karena emang di lingkungan saya itu ada pabrik tempe ya Pak ya, di kampung itu, di kampung orang tua, pabrik tempe semua tuh. Jadi saya ambil cerita tentang tempe aja deh. Yang jualan tempe bapak ini, setiap hari dia pagi setelah subuh dia berangkat jualan ke pasar, dan dia harus melewati parit sawah itu. Nah, dan untuk menjual ke pasar itu jaraknya luar biasa jauh. Nah, hanya ada angkot di kampung itu, hanya ada angkot yang berjalan bisa 5-7 kilo gitu ya. 5-7 kilo persis benar. Jadi satu rit aja. Satu rit, satu waktu itu. Jadi apabila ketinggalan, dia harus menunggu lama lagi. Untuk penjualan tempe ini, kalau dia terlambat kesiangan. Harus pagi itu. Harus pagi itu. Nah, qadarullah dia di pertengahan jalan kepeleset, tempenya tumpah, berantakan. Nah, ini ada apa ini? Akhirnya dia tidak akhirnya dia berhusnudzon kepada Allah. Ada apa ini? Ya. Nah, mungkin ada hikmah di balik ini. Husnudzon, setelah diberes, dia sampai, dan setelah dia menunggu mobil, berikutnya ada kabar dari mobil arah pasar. Pak, tadi ada kabar mobil yang berangkat ke pasar masuk jurang. Masuk jurang. Semuanya meninggal. Inilah, Nah, alhamdulillah. Ini kali maksudnya. Lantaran hanya tumpah tempenya. Ini Masya Allah, dengan cara begitu Allah menyelamatkan. Gitu. Betul. Nah, gitu. Jadi dengan ada hikmah di balik setiap kejadian. Kalau kita berhusnudzon, berpikiran positif. Jadi itu salah satu cerita. Betul. Sepakat sekali Pak. Jadi orang betul ya, apapun mestinya positif saja ya. Ternyata ini ilustrasi yang luar biasa Mitra. Kalau saja mungkin naik mobil itu, kalau nggak tumpah tempenya gitu ya, mungkin ikut meninggal ternyata diselamatkan ya, Masya Allah, luar biasa ya. Inilah orang-orang yang berpikiran positif. Dan ternyata juga Pak, korelasi antara jiwa kita, raga kita dengan berpikir positif juga sangat bagus ya Pak. Artinya mungkin pikiran kita atau jiwa kita akan fresh terus kalau kita berpikiran positif gitu. Karena tidak ada negatifnya. Bagaimana Pak kalau orang yang suka dendam gitu? Ini berat ya. Satu teman atau satu musuh aja itu luar biasa. Banyak sekali ya. Iya betul. Mendingan kita perbanyak teman daripada walaupun hanya satu musuh itu. Sangat luar biasa ya, betul. Jadi memang arahnya harusnya betul Pak Faisal Nuris mengatakan, qadarullah, kalau kita senantiasa bersabar, senantiasa mengedepankan positive thinking, maka ada keselamatan di situ, ada kebaikan-kebaikan yang bakal terjadi ya Pak. Karena sungguh kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini baru yang pertama, mengedepankan pikiran positif. Dan ternyata Pak, menurut para orang bijak itu, orang yang berpikiran positif itu punya positive feeling. Feelingnya itu, feel-nya itu akan positif terus Pak. Dan ya hebatnya lagi, orang-orang yang senantiasa berpikir positif itu digerumuti banyak orang Pak. Disenangi banyak orang, hebatnya lagi. Dan saya yakin orang-orang indigo adalah orang-orang yang berpikir positif. Karena di sanalah mereka betul-betul mengedepankan sesuatu yang baik, bukan lagi yang buruk. Bahkan meninggalkan yang buruk-buruk gitu ya. Nah ini salah satu tadi ilustrasi yang luar biasa Mitra. Seandainya kita juga terjadi pada kita, apapun bentuknya, maka kalau kita renungi, kita nikmati prosesnya, terus kita bersabar, mudah-mudahan menjadi hikmah yang luar biasa bagi kita. Sekalipun hari ini kita terpuruk, barangkali saja itu justru pembelajaran yang baik untuk kita. Karena tidak selamanya Pak, keberhasilan itu membuat kita bahagia. Tidak selamanya pula keterpurukan membuat kita sedih gitu. Ada kalanya kita bahagia di dalam keadaan terpuruk, ada kalanya kita tidak senang atau kita sedih dalam keadaan kita sukses. Karena inilah manusiawi ya. Dan ternyata begini juga Mitra, yang luar biasa ya. Dalam sekelompok orang-orang baik masih ada orang yang jahat. Dalam sekelompok orang-orang jahat masih ada orang yang baik. Tapi kalau kita mengedepankan pikiran positif, insya Allah baik terus ini. Iya kan Pak ya. Jadi ini luar biasa Pak Nuris. Ini baru yang pertama. Kita punya 7M Mitra untuk menjadikan diri kita orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Yang kalau tadi temanya adalah bagaimana kita menghadapi masa depan dengan bijak, adalah tadi
berpikiran positif. Tadi si tukang tempe tadi sangat bijak sekali, tumpah tempenya lalu mengatakan apa yang bakal terjadi. Ternyata luar biasa, mendengar kabar mobil yang pertama kalau dinaiki masuk jurang gitu. Ya ini salah satunya, tapi insya Allah kita adalah orang-orang yang berpikiran positif, dan hari ini kita belajar bagaimana cara kita tuh terus mengedepankan positive thinking sehingga akan mendapatkan positive feeling. Yang kedua mitra, kita luar biasa ini Pak Nuris atau Pak Faisal Nuris dari SD Taman Pusaka memesankan pada kita, yaitu meyakini bahwa segalanya akan berjalan dengan baik. Nah ini juga insya Allah qadarullah ya Pak, yakin bahwa semuanya berjalan dengan baik. Memang betul Pak, kalau orang-orang yang pasrah dengan Allah yang pasti mengatakan seperti itu, karena dasarnya apa? Khairihi wa salihi minallahi ta'ala. Baiknya sesuatu, buruknya sesuatu kan Allah saja. Makanya ya yakin sajalah kita bahwa segalanya akan berjalan dengan baik. Nah, kalau Bapak gimana menerangkan Ustadz ini? Saya jadi ingat pesan Bapak saya ya, kalau setiap ada masalah, ingat aja sama Allah. Allah tuh maha besar, semuanya kecil. Jangan takut, pasrah aja sama Allah. Pesannya itu aja, terus begitu. Ingat aja ada Allah. Kalau kita sudah ucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar, semuanya kecil. Gitu. Betul. Jadi setiap ada perkara, ada kejadian, ada ingat Allah. Betul. Jadi orang berbahagia itu adalah orang ketika ditimpa musibah adalah dia selalu ingat kepada Allah, kembali. Gitu. Jadi saya sangat sepakat Pak. Terkadang kita justru salah sih. Kenapa kemudian kita jauh gitu ya? Kata Bimbo, kita jauh ya Allah jauh. Kita dekat Allah dekatan itu ya. Jadi mestinya kita berprasangka baik saja, kemudian kita dekatkan diri kita pada Allahnya. Toh kita paham bahwa Allahu Rabbil Alamin. Penguasa alam ini, dan sangat kecil sekali apa yang kita miliki saat ini. Nggak setetesnya air laut karena itu ya. Mestinya ya menjadi orang-orang yang takarub, menjadi orang-orang yang betul-betul pasrahnya itu tingkat tinggi Pak. Mestinya gitu ya. Pasrahnya tingkat tinggi atau takwanya tingkat tinggi ya. Kalau dalam satu Al-Quran dikatakan alam tatakun, ya inilah mestinya dengan diuji puasa juga jadi tingkat tinggi, diuji kehidupan sehari-hari juga. Kalau kita bisa menjalani jadi orang yang bertakwanya tingkat tinggi ya. Dan ini yang kita harapkan lah. Pak Faisal Nuris berpesan pada kita ini, pasrahlah pada Allah saja sudah. Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Ini pesan orang tua pada kita ya. Ya, dan kita sepakat. Permasalahannya adalah ketika kita terkadang lalai Pak. Ini yang luar biasa juga ya. Kenapa kita sampai lalai? Kenapa kita sampai kemudian menggerutu dengan sendirinya gitu, tidak berpasrah gitu. Kenapa kita kemudian menyalahkan lingkungan kita? Nah ini yang masya Allah kita ternyata salah gitu. Karena segalanya kalau kita pasrahkan maka jadi tenang Pak. Menjadi orang bilang itu gini, mantap jiwa. Kenapa? Karena pasrahnya ya Pak, yang begitu tinggi sehingga Allah menolong kita gitu. Itu Pak, kira-kira ya. Ada lagi Pak lanjutannya. Jadi meyakini bahwa segalanya akan berjalan dengan baik. Ya semuanya karena semuanya kalau kita yakin ya dengan rukun iman yang keenam itu adalah iman kepada qada dan qadar. Yang biasa kita kenal adalah dengan takdir ya. Jadi ada takdir mubram, ada takdir mu'alaq. Jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi kita jalani aja terus. Ikhtiar terus, tawakal terus jalan. Jadi semua berjalan dengan takdirnya. Gitu. Wah luar biasa memang. Ikhtiar harus ya Pak. Tawakal juga begitu. Iya betul. Orang yang ikhtiarnya tinggi ya pasti insya Allah tawakalnya akan tinggi Pak. Dan orang yang berpasrah ternyata ya memang orang-orang yang di jalan yang benar. Jadi nggak depresi, nggak stres, Jadi jalani aja lah. Karena memang perlu dicontohkan banyak sekali para nabi ya Pak. Sampai ada seorang nabi yang penyakit kulitnya luar biasa, busuk kulitnya semua, tapi begitu takwanya pada Allah sehingga pada akhirnya endingnya sangat baik gitu ya. Ini salah satunya. Jadi kalau saat ini kayaknya kita dicoba itu belum seberapanya ya masih kecil sekali gitu. Atau bahkan salah satu nabi yang sampai tua belum punya anak, pada akhirnya sudah tua punya anak gitu. Luar biasa juga ini. Iya kita jadi mestinya arahnya ke sana. Mestinya arahnya bahwa kita itu belajar dari pendahulu kita yang luar biasa, yang perlu kita tiru. Nah ini di sini takarub kata Pak Ustadz ini Pak Faisal Nuris. Jadi kita berdekat-dekat dengan Allah saja. Insya Allah justru itu menjadikan kita ketenangan jiwa dan saya katakan tadi mantap jiwa gitu. Jadi bahwa segalanya akan berjalan dengan baik. Karena apapun yang terjadi kalau kita ambil hikmahnya pasti terjadi kebaikan di situ di dalamnya Pak. Jadi tidak selamanya atau tidak, saya katakan tadi keterpurukan itu 100% menjadi buruk.
tidak selamanya kesuksesan juga 100% menjadi bahagia. Tidak seperti itu. Ya. Tapi ternyata kita memang mesti belajar. Untuk menjadi kualitas mesti belajar. Kalau kita belajar kita tahu. Namun kalau kita nggak belajar ya nggak tahu jadinya ya. Dan pada akhirnya terperosok itu. Sekalipun kita mungkin pemegang ekonomi tertinggi saat ini, tidak jaminan kita akan bahagia hakiki, bahagia yang benar. Nah ini di ruang kita di QLM, Quality Life Management, Pak Faisal Nuris dari SD Tampus yang ada di Jalan Gembira, Warakas ya Pak. Kalau dari sini di belakang wali kota ya Pak? Ya. Ya hampir ya. Betul. Kan di sana ada Jalan Gembira, ada jalan apa lagi Pak? Ada Jalan Warakas Raya, ada Jalan Jati juga ada di sana ya? Jati ya. Iya, saya lihat Jalan Jati ya. Ada Jalan Gembira itu ya. Gembira. Kampusnya sangat mudah dijangkau ya Pak. Ya. Dan saat ini kan ayah bunda boleh memilih sekolah manapun lah. Yang penting ayah bunda jangan salah mengirimkan anaknya ke sekolah yang mungkin juga akan menjadikan ayah bunda menjadikan punya PR yang besar ke depannya. Ini kita nggak ingin seperti itu. Justru anak growing, anak tumbuh dengan kebaikan-kebaikan dan berkembang dengan baik. Ya, tidak keliru kalau masuk ke SD Tampus atau Taman Pusaka yang ada di Jalan Gembira. Datang ke sana juga nanti ketemu Pak Ustadz Faisal Nuris. Wah luar biasa dia. Kita bersama-sama belajar gitu ya. Ini yang kedua. Jadi meyakini bahwa segalanya akan berjalan dengan baik ya. Tidak ada sesuatu yang tidak baik. Tapi tadi kalau saya katakan dari konsepnya Pak, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bentuk kebaikan dan keburukan insya Allah karena Allah. Dan kalau hari ini kita berhasilnya karena insya Allah karena rahmatnya. Namun kalau hari ini kita belum berhasilnya, kita berusaha maksimal, ikhtiar maksimal supaya kita bisa berhasil karena kita profesional, karena kita baik, karena kita mengerjakan dengan baik pula. Ya. Insya Allah seperti itu. Yang ketiga, mitra kita lihat yang ketiga apa nih? Oh, mampu melihat peluang. Nah ini salah satunya juga. Jadi untuk menjadikan kita bijak menghadapi masa depan, bijak menapaki masa depan, ternyata mampu melihat peluang ya. Artinya peluang apa saja, karena di sini itu jutaan peluang yang terkadang kita buta dengan peluang itu. Padahal kita bisa manfaatkan. Salah satunya adalah ketika saya ngaji juga dengan Ustadz, beliau sangat luar biasa Pak. Selalu melihat peluang-peluang baru untuk berkiprahnya, dan ternyata secara materi juga tidak kekurangan, secara ilmu juga tidak kekurangan karena mampu melihat peluang. Dan kata orang bijak itu kalau orang mampu melihat peluang adalah pemenangnya Pak. Nah ini kalau menurut Pak Ustadz gimana nih peluang Pak Ustadz Faisal Nuris? Ya, keberuntungan adalah ketika ada peluang, di situ ada kesiapan. Iya. Ini orang-orang yang beruntung adalah ketika dia bertemu dengan ada peluang ini, dia udah siap. Iya. Apa yang perlu kita siapkan ini? Iya. Itu ilmu, fisik, materi, doa-doa. Nah, ini iya betul. Kita harus siapkan. Ketika ada peluang, kita udah siap. Gitu. Jadi peluang ini penting, tapi kesiapan juga penting. Iya. Jadi itulah orang yang beruntung. Jadi untuk betul sekali. Masa depan ini kita dibutuhkan terus belajar. Iya. Dari segala macam bidang. Bidang agama, bidang ekonomi, itu bidang apalah gitu ya, semuanya, bengkel, semuanya bisa kita listrikan. Karena memang betul Ustaz, sukses itu adalah ketika kesiapan dan kesempatan bertemu. Iya betul. Ya kan, ada kesempatan, lalu ada kesiapan. Ada kesiapan. Nah, kadang-kadang kan ada kesempatan nggak ada kesiapan, atau ada kesiapan nggak ada kesempatan. Iya. Jadi kalau itu kedua-duanya bertemu, saya sepakat dengan Pak Nuris bahwa memang betul harus kesiapan dan kesempatan harus bertemu dari sukses ya. Nyatanya memang demikian dalam kehidupan kita ya. Orang-orang yang bisa mampu melihat peluang itu yang memang orang hebat Pak. Dan dia betul-betul tidak meninggalkan sesuatu yang ada di hadapannya. Karena kata orang bijak ya, bertaburlah kemana-mana, berlarian kemana-mana setelah sholat subuh. Kita mencari rizki Allah yang ternyata letaknya banyak sekali di mana-mana ada. Ya. Permasalahan kadang-kadang kita ini mengerucut Pak. Kita ini kok malah jadi kerdil gitu. Padahal banyak sekali kesempatan itu ya. Nah, ini. Iya, tadi ada istilah doa juga, ada istilah menyerahkan kepada Allah juga. Karena nyatanya dalam Islam kan diajarkan ya Pak. Ketika kita masih katakanlah belum mengetahui, ingin mengetahui, maka istikharah. Ketika kita ingin betul-betul mendapatkan sesuatu ya, beristikharah. Artinya berusaha sebagaimana layaknya kita menjadi hamba Allah, sehingga nanti yang akan kita ambil itu insya Allah benar. Nah, nyatanya kita sulit sekali. Sulitnya tidak seperti itu ya. Ya, jadi akhirnya menjadi orang yang kesulitan karena sulit. Sebenarnya peluang di mana-mana ada ya sebenarnya. Cuma
Iya. tinggal kesiapan kitanya aja. Iya, betul. Siap atau tidak gitu. Iya. Gitu. Hmm. Yang saya lihat ini sebenarnya peluang buat Iya. dia itu. Iya. Tapi dianya belum siap. Iya. Ini peluang buat saya, tapi saya belum siap. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya sumber untuk sukses itu peluangnya banyak. Iya, betul. Ini sangat betul sekali bahwa kesiapan dan kesempatan itu menjadi satu kesuksesan. Ketika pertemuannya seperti itu dan kita kerjakan ya, aksi ya. Atau gini, kalau kita punya keinginan, lalu kita ada aksi ya, itu sukses juga. Ingin sesuatu, kemudian ada aksi. Katakanlah gini, saya lapar gitu, kemudian saya beraksi ke warteg ini, beli nasi sama lauknya gitu. Lalu makannya sama dengan sukses. Gitu. Ya, jadi ada kemauan, ada aksi juga sama dengan sukses. Ya. Dalam konsep Islam juga diajarkan ya Pak. Sebenarnya kan nggak ada orang kasal ya, harusnya tidak ada orang yang malas ya Pak. Jadi selalu melihat peluang, apa saja peluang kok, apa saja peluang. Dan bahkan ketika kita baca Al-Quran pun peluang, karena kita belajar. Jadi yang kita sayangkan kan terkadang kita mengabaikan itu, kita melalaikan itu. Dengan duduk-duduk kita bersolawatan, dengan duduk kita menyanyi-nyanyi solawat itu juga peluang ya, mendapatkan pahala gitu. Iya, nah, yang kita sayangkan kadang-kadang kita kok malah jadi orang kok lali gitu, apa lupa gitu ya. Nah ini yang berarti peluangnya tertutup gitu ya. Iya. Biasanya kalau Pak Faisal, Pak Nuris nih, kalau lagi santai-santai, apa yang biasa dikerjakan Pak? Biasanya saya menyibukkan diri ya. Kalau di rumah itu bantu kegiatan di rumah itu. Nah, kita ada kegiatan bantu istri ya, ya jemur, cuci, beres-beres rumah. Gitu. Iya. Yang ringan-ringan aja ya, biar aktivitas kita tetap bergerak. Jadi untuk apa namanya di lingkungan rumah itu. Jadi baru ke masyarakat. Iya. Gitu. Ya betul. Jadi ini kan ada konsep juga, satu konsep yang luar biasa Pak. An-nadzafatu minal iman. Bersih itu sebagian dari iman. Tapi sayangnya orang itu malas bersih. Sehingga di Indonesia ini boleh dikatakan katanya negaranya bukan negara yang rapi bersih gitu, kalah dengan yang lain gitu. Padahal kita sudah punya aturan yang luar biasa Pak ya. Iya. Sudah punya sesuatu yang mestinya kita terapkan itu. Tapi dalam penerapannya kok malah tidak gitu ya. Nah ini Pak Nuris sebagai contoh, di waktu luangnya bersih-bersih, kemudian baru ke masyarakat. Nah. Jadi ukhuwah ya Pak, ke sana atau mengenali masyarakat. Karena sesungguhnya ketika silaturahmi juga hasilnya luar biasa Pak. Kita akan sangat bahagia sekali. Dan jangan lupa mitra, kalau kita bisa berinteraksi dengan orang lain, serta bisa menolong dengan orang lain, dengan semampu kita dan cara apapun, kita bahagia sekali. Dan ketika kita menolong orang lain, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Betul. Nah ini penting untuk kita pelajari, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya memang betul permasalahannya karena kita ini ego sekali Pak. Egonya luar biasa ya. Dari kesana aja malas, negur aja malas. Ya. Padahal senyum saja ibadah ya Pak. Ya, senyum aja sedekah ya. Iya. Ya. Jadi mestinya senyum gitu ya. Jadi mungkin begini Pak, ini juga terjadi di lingkup sekolah saya. Saya tipe orang yang banyak senyum dan tidak banyak mengedepankan suara-suara keras gitu ya. Iya. Tetapi terkadang justru salah artikan. Artinya mereka malah santai-santai maksudnya gitu. yang kita sayangkan seperti itu. Mestinya nggak seperti itu. Bahwa kalau memang kepala sekolahnya tersenyum ya kita berarti mendapat kesempatan untuk lebih baik lagi, memperbaiki lagi. Mestinya seperti itu, bukan sebaliknya mengambil sesuatu yang jadi negatif gitu ya. Gitu. Nah ini masih bisa jadi didapat oleh kita pada umumnya orang-orang kita seperti itu. Nah kita belajar bagaimana cara kita juga mensikapi bahwa senyum tadi adalah sebuah ibadah, atau melakukan sesuatu bukan kerjaan kita namun untuk orang lain juga termasuk ibadah. Dan disitulah kita diuji untuk bisa berinteraksi lebih jauh lebih luas lagi dengan siapapun yang ada di luar sana gitu ya. Sekalipun kita mesti juga harus berinteraksi dengan lingkungan terdekat kita ya, sebaik-baik kita. Dan nyatanya terkadang kita ini tadi saya katakan mungkin ego yang sangat tinggi sehingga kita malas untuk berinteraksi. Padahal itu sebuah kerugian yang sangat. Semakin banyak teman kita, insya Allah kalau kita meninggal pun fatihahnya banyak. Gitu ya. Kalau kita lagi berusaha, doanya banyak dari mereka semua. Kita tidak lepas dari itu. Dan indah sekali ketika kita mau berinteraksi dengan banyak sekali orang. Kali ini atau saat ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan banyak teman, sekalipun tidak bertatap muka, karena bermedsos mungkin ya, ada Instagram, ada Facebook, ada WA, ada Telegram, ada masih banyak, ada TikTok sekarang ini Pak, ada thread ya. Kita lihat banyak sekali, kita bisa berinteraksi dengan mereka sekalipun dengan jari ya, dengan jari kita. Tapi paling tidak
ketika kita saling mengenal nanti ada saling doa lah di situ. Nah ini salah satunya, mampu melihat peluang. Jadi peluang apa kata Pak Nuris tadi atau Pak Faisal Nuris ini, peluang itu sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana kita siap apa enggak untuk menghadapi atau mengambil peluang-peluang yang ada di hadapan kita itu ya. Ya, betul. Ya memang sangat luar biasa ya Pak. Kalau kita lihat itu tiap harinya peluang sebenarnya. Karena kadang kita ini kecil sekali Pak. Menilai sesuatu itu hanya dengan materi. Terkadang seperti itu. Padahal kita sehat, kita sambil ke studio ini, kita sambil berbagi ilmu juga merupakan peluang luar biasa dan merupakan pahala yang luar biasa pula untuk kita kalau manfaat ya kan, kalau didengar kemudian menjadikan kata-katanya manfaat kan itu. Dan siapapun bisa berdakwah, itu tidak harus seperti yang kita lihat di TV atau di radio atau dimanapun. Kalau kita berbicara pada orang lain dan itu manfaat dan kemudian dijalankan pun, kita akan mendapat pahala yang sama. Sebenarnya konsepnya kan sangat luas sekali dan luas sekali gitu. Wah, luar biasa misalnya untuk menjadikan kita masa depan kita tidak khawatir atau kita tidak takut dengan menghadapi masa depannya, diantaranya mampu melihat peluang. Yang keempat atau M yang keempat kita lihat lagi adalah memiliki tujuan yang jelas ya. Ada satu motivasi yang luar biasa. Milikilah motivasi hidup dunia akhirat. Kalau kita memiliki motivasi dunia akhirat artinya segalanya kan balance. Jadi tidak hanya mencari dunia semata, tetapi bagaimana kita ukhrawinya baik juga. Sebagaimana kita doa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya bagus, akhiratnya bagus. Bahkan wakin adzabannar. Mungkin jauh dari api neraka kan. Sebenarnya kan luar biasa konsep itu kalau kita terapkan. Berarti kita memiliki konsep yang bukan hanya dunia, tapi jauh dari itu. Kita bisa juga memiliki konsep yang pada akhirnya setelah dunia ini kita insya Allah selamat. Kita insya Allah akan hasanah fil akhirah. Nah, bagaimana Pak keterangan Pak Faisal Nuris tentang memiliki tujuan yang jelas itu? Ya, setiap akan melakukan, tapi dunia ini sebenarnya kita diciptakan adalah punya tujuan ya. Makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, tujuan ini sudah jelas untuk beribadah kepada Allah. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk beribadah ini? Tuh. Nah, itu amal-amal ibadah kita lah siapkan. Jadi kita perbanyak amal ibadah, terus kita siapkan apa yang perlu, dan kita baru tawakal kepada Allah. Nah, ini tujuan ini sangat penting sekali ya. Biasa kita ada visi, ada tujuan. Iya. Ya kan? Tapi tujuan ini kalau tanpa eksekusi itu halusinasi. Iya. Jadi kita harus punya tujuan, tapi kita diamkan saja. Iya. Sia-sia. Visi kita diamkan saja itu sia-sia. Nah, ini tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Nah, kita lakukanlah ibadah. Iya. Kita mau pergi ke Solo, tujuannya ke Solo. Iya. Kalau kita nggak pergi, nggak jalan, iya, tetap aja di sini. Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Nah, ini kan perlu kita eksekusi. Iya, betul. Kita perlu jalan. Iya, tujuan itu sebenarnya gini, Pak. Tujuan itu ada rel ya untuk kita ya. Iya, betul. Jadi kalau kita tadi tujuan ke Solo ya pasti berhentinya di Solo. Iya. Sampai ke sana kan gitu ya. Nggak di Cirebon, nggak di Tegal, nggak di mana gitu ya. Nggak di Semarang gitu ya. Iya, betul. Bahwa tujuan itu sebenarnya rel. Ini menarik, Pak. Kalau orang tidak punya tujuan, maka akan ngawur ya, Pak. Ngawur ya. Iya. Kemana-mana jadinya. Kemana-mana, ya. Betul. Jadi nggak jelas ini. Sangat penting sekali tujuan. Iya. Maka punya tujuan yang jelas betul ya. Jadi tujuannya mau kemana sih? Tujuan kita mau kemana arahnya gitu. Kita punya anak mau diapain ini anak ini? Iya. Iya kan gitu Pak. Kita punya istri juga seperti itu ya Pak. Iya. Semoga menjadi selamat itu ya. Selamatnya. Iya. Jadi ternyata betul sekali. Hal kecil tapi kelihatan kecil nih. Tapi justru besar ya. Orang yang tidak punya tujuan itu bagaikan kapal di tengah laut yang kanan kirinya air, belakang depannya air, namun nggak punya kompas. Putar. Mana arahnya kan gitu ya. Ya ini kan sangat membahayakan. Pada akhirnya lelah di tengah lautan itu, dan pada akhirnya apa yang terjadi di situ kalau kekurangan segalanya. Nah, ini satu gambaran nyata ya. Kita mesti memiliki tujuan ya. Tuliskan tujuan besar-besar. Tujuan saya itu apa? Mungkin kasih waktu. Ke depan, 1 tahun ke depan saya begini, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Bahkan kalau yang saya katakan tadi ya, milikilah tujuan bukan hanya dunia tapi juga ukhrawinya juga. Jadi nanti dalam satu usaha, dalam satu ikhtiar kita, maka kita akan berprinsip 2 hal tersebut ya. Jadi ya,
Tidak semata-mata hanya dunia saja. Toh apa artinya kalau hanya memikirkan dunia saja, Pak? Semua akan ditinggalkan. Kecuali perbuatan baiknya saja itu ya. Ya, kecuali doa teman-teman yang baik, atau kecuali jariah kita yang akan dibawa. Atau mungkin satu hal lagi, Pak, kecuali ilmu yang manfaat yang kita berikan. Nah, itu satu hal yang penting. Kita memiliki tujuan, dan jelas tujuan itu harus ada dalam kehidupan kita. Orang yang tidak memiliki tujuan nanti akan kesasar katanya. Akan keliru, atau bahkan mungkin akan bingung ya, Pak. Bingung betul, bingung mau kemana gitu ya. Parah ya. Iya. Iya. Jadi karena nggak punya tujuan gitu ya, nggak punya arah ya. Jadi ini memang harus punya arah. Kita ini harus menetapkan kemana kita akan pergi. Nah, kalau kita dengarkan, Pak, di anak-anak sekarang ini juga mereka pandai-pandai ya, Pak, memahami lah bahwa mereka memang harus punya tujuan itu. Tujuannya apa, dan kemudian akan dicapai sampai nanti insya Allah tuanya dan sampai akhirnya meninggalnya. Karena mitra, semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini, dan kita sangat rugi lah rasanya kalau motivasi hidup kita hanya tujuannya hanya dunia saja. Itu sangat rugi sekali, karena kita percaya setelah itu masih ada kehidupan. Bahkan dikatakan hidup yang sebenarnya adalah setelah mati kita. Ya, ya benar ya, Pak ya. Jangka panjang, kekal abadi. Iya. Jadi tidak sia-sia kalau kita punya tujuan. Nah, ini Pak Nuris luar biasa ya, Pak Faisal Nuris dari SD Taman Pusaka yang ada di Jalan Gembiranya, yang memberikan 7 kunci atau 7M untuk kehidupan kita, agar kita tidak menjadi orang yang takut menghadapi kehidupan. Dan sejatinya memang tidak perlu ditakutkan. Dan kehidupan ini kan anugerah ya, anugerah yang luar biasa. Kalau satu hikmah mengatakan, Bang, yesterday was history. Kemarin itu sudah sejarah, Bang. Kemarin itu sejarah, tomorrow is mystery. Besok memang betul-betul misteri, karena hak prerogatif Allah saja. Kita nggak tahu persis apakah kita bangun tidur atau justru selamanya kita tidur gitu ya. Dan today is gift. Hari ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah pada kita. Nah, kalau kita ingat bahwa hari ini adalah sebuah anugerah ya, mengapa kita tidak berbuat yang baik saja? Mengapa kita cetuskan tujuan-tujuan yang jelas saja gitu? Karena hari ini adalah anugerah. Kemarin itu sejarah sudah nggak ada cerita, tinggal sejarah aja itu. Nah, besok masih misteri, kita nggak tahu persis. Dan hari ini itu sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan pada kita. Kita punya kesempatan hari ini saja. Maka mestinya memiliki tujuan yang jelas untuk kedepannya. Nah, ini gambaran nyata yang diberikan oleh Pak Faisal Nuris dari SD Tampus, Taman Pusaka, kepada kita semuanya. Kita saling mengingatkan, kemudian saling belajar arti pentingnya memiliki tujuan dalam kehidupan ini ya, Pak. Gitu. Kita lihat lagi yang kelima. Wow, yang kelima ini apa lagi? Oh, memanage segalanya dengan baik, atau memanage segala hal dengan baik. Betul sekali, Pak. Saya sepakat sekali, Pak Faisal. Jadi segalanya itu harus dimanage dengan baik. Apapun itu harus dimanage dengan baik. Karena sesungguhnya kita sudah diajarkan, Pak. Ketika mau sholat juga kita wudhu dulu. Ya, ketika kita mau sholat harus bersih-bersih dulu, harus suci dulu dari hadas. Ketika kita mau tidur harus doa dulu. Bangun tidur harus doa dulu. Itu artinya memang segalanya harus dimanage ya, Pak. Betul. Bahkan dalam Islam itu kalau kita masuk ke kamar mandi saja ada doanya, Pak. Makan ada doanya, setelah makan ada doanya. Termanage semuanya. Loh, kok kita ngawur-ngawuran gitu. Ini jadi gimana? Salah siapa kira-kira kan gitu. Ya. Jadi semuanya diatur. Bahkan ketika kita masuk musola, masjid harus kaki kanan dulu pun diatur. Kan sedemikian rupa aturannya, sehingga mestinya segalanya termanage dengan baik. Dan insya Allah kalau kita termanage dengan baik, hasilnya pun akan baik. Ya, kalau menurut Pak Faisal Nuris bagaimana, Pak? Ya, memanage segalanya dengan baik itu. Manage ini penting ya, karena ya tadi yang disampaikan tadi, kalau tidak termanage itu nanti tidak sampai kepada tujuan, nanti berantakan tanpa arah. Jadi semuanya harus di manage, diatur sedemikian rupa biar sesuai dengan jadwal, tepat waktu, biar fokus. Gitu. Jadi kalau semuanya tidak di manage, bisa berantakan. Nah, ini nggak fokus jadinya. Nggak fokus, tidak terkontrol. Nah, setelah itu baru dievaluasi. Apa yang kurang perlu tambahkan, apa yang lebih nanti kita lebih perbaiki. Betul sekali. Jadi ternyata memanage segala hal itu sangat bagus sekali, dan akhirnya fokus. Kalau orang bekerja atau mengerjakan segala sesuatu dengan fokus, maka hasilnya akan baik sekali. Nah, memanage segala hal ini penting, mitra. Jadi jangan jadi orang semau-mau gitu, semau gue gitu. Ini nggak ada istilah semau gue nggak ada. Jadi segalanya harus diatur dengan baik. Sampai tadi saya katakan, makan pun diatur dengan baik, berusaha pun demikian, ikhtiar juga demikian. Kalau segalanya termanage dengan baik, artinya terkontrol ya, Pak. Ya, betul. Terkontrol, dan
bisa jadi kita akan tahu, oh ini subhan, ini boleh, oh, ini aduh masih samar-samar nih, karena termanage ya. Tapi kalau orang nggak termanage, main sahabat saja Pak, Ya, betul. segalanya dihalalkan gitu ya. Segala cara dihalalkan, ini kan pada akhirnya akan membuat diri kita tidak jadi orang yang hebat ya. Karena kita terisi dengan hal-hal yang tidak baik atau barang-barang yang madharat ya. Pada akhirnya ya memakan jiwa raga kita sendiri ya Pak. Betul. Ya kita sayangkan yang seperti itu. Tapi kalau kita memanage segala halnya tadi terkontrol atau kita fokus pada akhirnya Pak, fokus mengerjakan sesuatu, tidak apa ya, buyar ya Pak, Ya. tidak menebar kemana-mana, karena kita fokus, karena kita tadi memanage hal ini dengan baik ya. Dan memang betul Pak, milikilah manajemen yang baik terhadap dirinya sendiri. Kan gini, ada kata sahabat Ali luar biasa, siapa sih orang yang paling bahagia? Apakah para pejabat dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, sampai presiden? Jawabannya enggak. Apakah orang kaya? Enggak juga. Apakah orang miskin? Enggak juga. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mengontrol hatinya sendiri. Jadi orang yang bisa memanage hatinya dengan baik. Maka ada istilah qalbun salim. Dari hati yang selamat. Atau kalau menurut Agim itu apa Pak? Manajemen hati. Iya apa? Manajemen kolbu. Iya, manajemen kolbu ya. Manajemen hati ya itu. Ternyata itu. Ya memang betul Pak. Iya. Jadi apapun mereka kalau tidak bisa manage hatinya ya berantakan. Iya. Ya kan itu. Jadi orang kaya apapun kalau nggak bisa manage hatinya berantakan. Berantakan. Jadi orang miskin kalau nggak manage hatinya jadi sedihnya luar biasa gitu. Tapi kalau mampu ada manajemen kolbu tadi atau manage hatinya dengan baik, maka yang dicarikan kolbu salim itu. Jadi hati yang selamat. Jadi jangan kolbun marid, hati yang sakit. Jangan kolbun mayat apalagi gitu. Hati yang mati gitu. Wah repot ya. Maka kolbun salim itu betul sekali. Jadi manajemen kolbu jadi keluar. Ini satu hikmah yang sangat luar biasa yang harus kita miliki. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang selamat karena apa? Memanage hatinya dengan baik. Jadi dalam diri kita ada segumpal darah yang sangat kecil. Kalau baik maka segalanya akan baik. Tapi kalau jahat segalanya akan jahat ya. Yang dinamakan hati tadi ya. Luar biasa kalau hati itu ya. Kalau tadi Pak Ustadz apalagi menambahkan memanage segalanya dengan baik? Ya, jadi kalau suatu pekerjaan atau hidup ini tidak kita manage itu akan berantakan. Kayak saya ini mendidik anak, ya. Arahnya kemana, tujuannya kemana? Nah, kalau kita manage dari sekarang, kita atur konsepnya, nanti berantakan, gitu. Hanya kita atur dari SD, TPA, langsung tahfiz, langsung ke pesantren. Iya. Nah ini tujuan kita pesantren ini nih. Contoh kita pesantren Gontor. Alhamdulillah sekarang udah di Gontor anak saya. Nah kita konsepnya gimana nih? Apa sih yang perlu di sana gitu? Tesnya apa? Ujiannya apa? Kita tempatkan mereka di bimbingannya. Bimbingan masuk Gontor. Kita, persyaratannya apa? Harus hafal 30 juz 30. Iya. Kita tempatkan di tahfiz di Warakas tuh. Iya. Dan ada tuh. Setelah TPA ke tahfiz baru dia bimbingan masuk Gontor. Setelah itu tinggal kita pasrah. Iya. Perkara masuk nanti enggaknya kita pasrahkan kepada Allah. Iya. Yang penting kita udah usaha. Ini termanage sekali ya Pak. Termanage. Sampai dari tontonan di YouTube kita konsep tuh. Iya. Jadi kita buka tentang mengenai pesantren yang kita harapkan nih, pesantren Gontor, kita konsep, kita setting. Jadi yang begitu dia buka, beritanya tentang itu, tontonannya tentang itu. Iya. Google browsingnya juga sama. Iya, betul-betul termanage Pak kayak gitu ya. Bener. Jadi ngawur-ngawuran lah ya. Iya. Benar-benar terkonsep gitu kita. Iya. Akhirnya alhamdulillah sampailah. Iya. Ya, sekarang kelas 3 SMA. Oh, inilah salah satu contoh ya Pak. Iya. Memanage anak mulai dari awal ya, sampai pada akhirnya sekarang ini ya alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan ya Pak. Ya hasilnya sudah kelihatan. Nah, ini penting memang menjadi orang yang suka sekali memanage sesuatu. Jadi apapun memang di-manage dan dikonsep dengan baik. Iya. Dan hasilnya akan baik. Sesuatu kalau tidak dikonsep atau tidak di-manage ya berantakan. Berantakan. Dan bahkan mungkin tidak menghasilkan. Bahkan jadi madharat, para barang yang baik malah jadi madharat kan kita sayangkan. Nah ini, mitra. Jadi saat ini kita mulai memanage segalanya dengan baik. Saat ini kita mulai mengarahkan tangan kita, tangan kanan kita, kiri kita untuk memanage dengan baik. Kaki kita manage dengan baik.
sampai pikiran kita manage dengan baik ya. Insya Allah hasilnya akan baik sekali. Memang kelihatannya rumit, Pak. Tapi justru dengan manajemen itulah kita tidak rumit. Karena kita punya jalan, punya sesuatu yang harus kita kontrol, punya sesuatu yang harus kita gapai. Nah, pada akhirnya seperti itu. Dan dalam 5 hal yang sudah kita diajarkan Pak Ustadz Faisal Nuris ini adalah yang kelima, memanage segala halnya. Dan saya sepakat banget itu. Kita harus punya manajemen yang hebat. Ya. Bukan hanya manajemen kolbu ya Pak, tapi manajemen umum gitu ya. Ya jadi GM lah. Kita ini jadi GM-nya, general manajernya, mengatur segala-galanya sehingga akan selamat insya Allah dalam kehidupan kita ya. Yang kita carikan kita selamat. Nah selamat dasarnya apa? Ridullah. Semuanya karena Allah ridho. Ya. Jangan karena Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, waduh, berarti suatu kerugian yang sangat ya. Lalu mau kemana kita akan mengadu kan gitu. Nah ini kan yang kita sayangkan ya. Mata pelajaran apa Pak Ampu Pak? Pendidikan agama Islam. Oh, PAI ya Pak? PAI ya. Iya, pendidikan agama Islam ya. Sangat luar biasa memang. Saya sepakat Pak kalau anak-anak kita itu mesti agamanya dulu yang harus dalam. Iya. Karena hanya dengan itu kita selamat. Iya. Kalau budaya dan sebagainya itu mengikuti. Karena agamalah yang akan mendidik kita betul-betul menjadi orang yang paling baik dan paling dalam menghadapi kehidupan. Dengan agamalah kita pada akhirnya akan menjadi orang yang lurus, insya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, doa kita. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu betul-betul. Dan itu kemanfaatannya dirasakan. Anak-anak yang tadi kalau Pak Ustadz Faisal Nuris mengatakan di pesantren kan itu kan paham ya Pak. Pada akhirnya jauh berbeda dengan anak yang non pesantren. Ya, terutama dalam karakter, dalam satu sisi ya. Sekalipun sebenarnya kita ya inginnya semua sih memiliki akhlak yang bagus, memiliki akhlak yang karim. Tapi terkadang kita tidak peduli dengan nilai-nilai agama yang mestinya kita terapkan, dan itulah yang paling penting bagi kita untuk membentengi diri kita dan anak kita sehingga akan menjadi anak-anak yang insya Allah selamat. Nah, ini di Indonesia ini sih kita beruntung Pak ya. Karena punya agama yang cukup mapan dan bagus, serta insya Allah hanya indallahil Islam ya, hanya Allah saja yang sepakat dan meridhoi agama Allah, itu adalah agama Islam. Dan ini menjadi satu pembelajaran bagi kita agar kita betul-betul belajar menjadi orang yang tadi doa kita adalah selamat dunia dan selamat akhirat. Ini Bapak Ibu, Ayah Bunda, yuk kita ajarkan anak kita agama yang cukup untuk benteng kehidupannya dan kemudian membentengi diri, serta pasti akan lurus dalam kehidupan kita. Karena sungguh bahwa betul dengan ilmu hidup kita akan mudah. Dengan agama hidup kita akan lurus. Dengan percaya pada Allahnya hidup kita akan tenang jiwa dan raganya. Wah, luar biasa ini. Jadi dengan ilmu hidup kita akan mudah, dengan agama hidup kita akan lurus. Jadi diajarkan Pak Ustadz nih, pasti lurus Pak. Kalau kita punya agama, dengan percaya dengan Allahnya hidup kita akan tenang jiwa dan raganya, karena kita pasrah Pak. Dan itu kesimpulan dari pembicaraan 1-5 dari sini gitu. Luar biasa Pak Ustadz, terima kasih sudah sampai ke studio kami ya, belajar bareng dan peninggalan digital dari Islamic Center yang insya Allah dipelajari orang banyak dan dengar orang banyak, serta yang mengikuti cukup banyak Ustadz di Islamic Center ini. Satu lembaga kajian ya. Bukan hanya orang Indonesia, tapi ternyata banyak juga dari luar negeri yang ikut belajar ya. Dan alhamdulillah ini pencerahan yang luar biasa ya. Yang keenam saat kita lihat, untuk menjadikan diri kita orang-orang yang bijak mari masa depan, yang keenam adalah mengerjakan rencana dengan baik ya. Tadi ada sebenarnya sudah ada bocoran, kalau punya rencana nggak dikerjakan nggak ada aksi. Ya Sami Mawon katanya tujuannya mau ke Solo tapi nggak jalan-jalan, ya tetap aja di sini gitu. Nah ini mengerjakan rencana dengan baik ini Pak Ustadz luar biasa. Jadi ternyata setelah kita punya rencana ya kerjakanlah rencana itu dengan semaksimal mungkin, dengan fokus, dengan baik. Kalau Ustadz sendiri penerangannya gimana? Ya tadi setelah ada tujuan, apa sih tujuan kita ke Solo tadi? Mungkin semuanya sama-sama nih, misalkan naik bis. Naik bis ini sama-sama menuju tujuannya ke Solo. Nah, tapi mereka berbeda niatnya. Tujuannya kemana? Kita mungkin tujuannya untuk silaturahmi ya. Untuk ke Solo ini silaturahmi ke tempat saudara. Nah, ini tujuannya baik. Nah, kalau kita tujuannya ke rumah saudara, niatnya baik, insya Allah ya, ini Allah akan
mendukung ya, atas ridho Allah dengan niat yang baik. Kita rencanakan dengan baik, jauh-jauh hari, waktunya sudah kita tetapkan, jamnya sudah kita tetapkan, tiket sudah kita beli, uang perjalanan untuk bekal sudah kita siapkan. Jadi jauh-jauh hari ini udah dipersiapkan. Jadi tujuan ke Solo kita sudah tepat waktu sesuai dengan jadwal. Gitu. Jadi jangan sampai sono tidak ada kekurangan. Pakaiannya, salinnya, bekalnya, jajannya, sampai ke Solo kita silaturahmi sudah siap. Jadi jauh-jauh hari kita udah persiapkan gitu. Memang satu hal penting ya. Kadang kita juga tidak mikir sampai ke situ karena mungkin kekurangan kita dalam belajar mungkin, sehingga tidak memahami dan tidak tahu persis bahwa ternyata mengerjakan di sana dengan baik itu ya kebutuhan gitu ya. Kebutuhan kita, sehingga kita tidak ngawur-ngawur dan tidak menyepelekan ya, tetapi betul-betul fokus sampai tadi diceritakan kalau kita betul-betul mempersiapkan, berarti kedepannya ya nggak keliru, kedepannya kesasar ya. Sampai hal kecilnya pun pada akhirnya memang harus dilalui seperti itu. Nah ini pentingnya kita menjadi orang yang educated atau terpelajar atau berpendidikan ya, sehingga tidak ngawur-ngawuran lah. Apalagi QLM adalah Quality Life Management ya, memanage kehidupan yang lebih berkualitas ya. Ini program awal seperti itu 12 tahun yang lalu ya, kita canangkan satu program bahwa bagaimana cara kita ini menjadi orang yang berkualitas ke depannya. Nah inilah di dalam program QLM ini, Quality Life Management. Jadi memanage kehidupan kita lebih berkualitasnya. Nyatanya memang tadi Pak Ustadz juga katakan kita harus berkualitas dan memahami diantaranya adalah mengerjakan rencana dengan baik, itu satu kebutuhan. Kita punya rencana, kalau nggak dikerjakan ya sami mawon akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita yakin bahwa kita punya rencana, kita kerjakan ya insya Allah akan menjadi kebaikan. Apalagi banyak husnudonnya dengan Allahnya, yang insya Allah adalah segala-galanya. Maka tempat mengadu kita kan itu ya. Nah, itu ya, jadi tidak salah ya. Nah, Pak Faisal Nuris ini adalah salah satu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, Pak, di Sekolah SD Tampus atau Taman Pusaka yang ada di Jalan Gembira, Jakarta Utara, atau di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih Tanjung Priok, masih dekat dengan kita dan tidak jauh ya. Insya Allah apapun yang saat ini sedang diperjuangkan menjadi perjuangan yang tidak sia-sia ya, karena bagaimanapun sama siapapun kita, kalau kita mengajarkan ilmu ya nilainya sama Ustaz. Mau itu jadi dosen, mau jadi guru, maupun jadi siapapun lah, pokoknya kalau kita mengajarkan ilmu yang manfaat ya itulah yang satu-satunya akan dibawa kita. Nah jadi tidak lagi harus melihat itu gara-gara ini nggak ada lagi sama sekali karena memang kebutuhannya sama. Gitu. Nah yang terakhir ini kita lihat, yang terakhir adalah melibatkan Sang Pencipta. Betul sekali, sebagai orang muslim, sebagai orang yang beragama tentu tidak lepas tadi ada kode tentang takdir ya. Kita percaya dengan itu ya. Dan ternyata juga tadi sudah dibocorkan di awal, ketika kita pasrah pada Allahnya kan menjadi orang yang paling tenang. Ketika kita pasrah pada Allahnya menjadi orang yang paling mungkin wibawa. Nah, kalau saya bilang wibawa, karena apa? Kepasrahannya tingkat tinggi. Kalau orang sekarang mengatakan kiai langitan, ustadz langitan, karena memang pasrahnya tingkat tinggi dan mestinya memang seperti itu. Jadi jangan salah, kita kadang-kadang kan menggerutu karena kita jauh dari Allah, tidak menyerahkan diri gitu. Sehingga yang kita lihat itu hal-hal yang padahal kecil gitu kan itu. Ya bagaimana saat menerangkannya, melibatkan Sang Pencipta untuk menjadikan kita orang yang siap dengan masa depan kita. Bijak masa depan adalah yang ketujuh, melibatkan Sang Pencipta. Melibatkan Sang Pencipta, insya Allah ya, dengan melibatkan Allah Sang Pencipta, karena kita tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi pernah disampaikan tadi. Jadi kita yakin apa yang kita lakukan kita niatkan karena Allah. Kita niatkan karena Allah, setiap langkah jadikanlah setiap langkah itu bernilai ibadah. Di situ ada nilai spiritual. Jadi kita setiap gerakan, setiap tindakan, ucapan itu niatkan karena Allah. Di situ Allah akan membantu kita dan meridhoi kita. Insya Allah nanti kalau kita berjuang memperjuangkan agama Allah, insya Allah Allah juga akan berjuang membantu
kehidupan kita gitu. Nah, seperti itulah nanti kita harus, penting sekali ya tauhid ini, keyakinan kepada Allah ini penting sekali, luar biasa. Jadi ada istilahnya jalur langit ya. Iya, betul, jalur langit ya. Ini sering digunakan ketika harusnya jangan sampai menunggu mentok itu di akhir itu, tapi harusnya di awal itu. Nah, ini kadang-kadang seperti yang tadi disampaikan tadi ya, cerita Nabi Musa ketika sedang dikejar-kejar, Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ayub ketika sakit tadi. Nah, ini itu ada rahasia Allah di situ. Gitu. Kita bisa ambil hikmahnya. Peran Allah ini penting sekali. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya Allah rahmati. Iya, Allah ridhoi setiap apa yang kita lakukan. Mungkin pemirsa di rumah juga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan Allah yang yang didengar di rumah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Amin. Yang penting kan ridhonya Allah itu. Gitu. Iya. Jadi, memang satu hal untuk kehidupan kita ya. Kita ini kan diwajibkan ya sehari 5 kali berinteraksi dengan Allah dengan doa-doa yang dalam sholat itu. Ini isinya luar biasa sekali. Dan kalau kita renungi, kita betul-betul paham artinya dan paham tujuannya, itu kayaknya sih mereka akan senang sekali menjalankan itu dan mungkin menambahkan itu. Permasalahannya kan kadang kita hanya meniru-niru saja dan paham. Yang pada akhirnya dangkal di pengetahuan kita ya. Pada akhirnya tidak sampai jauh ke dalam karena kita hanya membaca tapi tidak memahami. Padahal dalam Al-Quran juga sudah disebutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi termasuk pendusta agama kalau kita ini sahun. Ya sahun itu ya nggak paham betul itu. Ya, kayak sholat ya ritual saja, kalau sholat zuhur ya zuhur, asar. Atau bahkan mungkin sholatnya seremonial, yang penting rame gitu. Ya, belum sampai ke tingkat spiritual gitu ya. Nah, kalau kita paham kan sebenarnya sampai ke tingkat spiritual. Nah, inilah pentingnya kita, bagaimana kita ini mendalami agama kemudian mengamalkan dengan benar. Dan saya yakin sih kalau kita paham agama dengan baik, insya Allah kehidupan kita akan baik. Dan itu akan saling menunjang lah seperti itu. Hanya orang-orang yang tidak tahu agama saja yang akan ngawur, memang akan saya enak-enaknya. Tapi kalau orang yang paham agama pasti menjalankannya dengan baik dalam kehidupan kita. Dan endingnya akan sangat bahagia sekali. Begitu Ustaz ya? Ya, luar biasa mitra ini. Kita sudah 1 jam kurang 5 menit berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Faisal Nuris dari SD Tampus ya. Kalau aslinya Faisal Nuris SPD. Waduh, bukan SPDI ya, SPDI ya. Iya, jadi pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kapan kesini lagi kita untuk berbicara berdiskusi tentang kehidupan kita ya, dan mengajarkan kepada yang lain tentang hal-hal yang mungkin saja mereka belum memahami atau belum pernah melihat, mendengar dan mengamalkan hal tersebut. Karena bagaimanapun kita harus terus mengajarkan walaupun satu kata Rasulullah, ajarkan kepada yang lain. Kalau manfaat, insya Allah pahalanya pun akan sama dengan yang mengerjakannya itu. Sekali lagi terima kasih Ustaz, sudah sampai di Islamic Center, sudah berdiskusi panjang lebar 1 jam ini. Mudah-mudahan manfaat mitra. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di pekan depan, insya Allah dengan tema-tema yang erat kaitannya dengan kehidupan, dan insya Allah konsepnya adalah konsep yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.